Nah, sekarang kita akan membahas soal listrik statis. Soal pertama, dua muatan listrik yang sejenis dan sama besar dimiliki, berarti diketahui QA sama dengan 10-2 Coulomb, QB sama dengan 10-2 Coulomb. Pada jarak R sama dengan 10 cm, kalau dijadikan ke meter, 10 kali 10-2 meter, atau 1 kali 10-1 meter. Yang ditanya adalah gaya. Nah, jadi F itu rumusnya kan QA kali QB per R kuadrat. Berarti 9 kali 10 pangkat 9. QA itu 10-2 kali 10-2 per 1 kali 10-1 dikuadratkan. Berarti ini 9 kali 10 pangkat 5. Ini kan jadinya ini min 4 tambah 9 min 5 ya, per 1 kali 10 min 2. Berarti ini naik ke atas 9 kali 10 pangkat 5, ini naik ke atas ya. Berarti ditambah berubah jadi 2 deh ya, 9 kali 10 pangkat 7. Sehingga jawabannya E ya. Kita lanjut soal nomor 2, perbandingan antara gaya Coulomb yang menggunakan medium vakum udara. Berarti yang menggunakan medium vakum udara itu F1, di mana nanti E-nya sama dengan 1. Dan menggunakan bahan X, berarti Fx. Itu E-nya adalah 2,5. E-nya adalah, berarti ini 1, ini X, 2,5. Berarti ini F itu dia berbanding terbalik dengan permeabilitas bahan ya. Berarti jadinya F1 per Fx sama dengan, berarti di sini ERX per ER1. Berarti ya vakum udara, berarti Rx itu kan 2,5. Berarti di sini 1 ya, berarti F1 per Fx sama dengan 2,5 itu kan 5 per 2 per 1 gitu kan. Berarti jadinya F1 per Fx sama dengan 5/2. 5/2 ya seharusnya. Itu jawabannya F ya, 5/2. Nomor 4, dua buah muatan sejenis yang terpisah sejauh R. Diketahui R1-nya adalah R dengan gaya Coulomb F1-nya adalah 80 Newton. Jika muatan sama, tersebut jaraknya diubah menjadi 2R. Berarti F2-nya diubah menjadi 2R. Berarti yang ditanya itu, bukan F2 ya, R2. R2-nya diubah jadi 2R, yang ditanya itu nilai F2. Nah, jadi ini perbandingannya itu F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. F1 80 per F2 sama dengan R2 berarti 2R dikuadratkan per R dikuadratkan. Berarti 80 per F2 sama dengan 4R kuadrat per R kuadrat. Coret-coret berarti jadinya 4F2 kali silang nih kan. 4F2 sama dengan 80. Berarti F2 sama dengan 80 per 4 sama dengan 20 Newton. Jawabannya B ya. Nomor 5, dua muatan terpisah pada jarak 6 cm, seperti terlihat pada gambar kuat medan magnet yang bernilai 0. Nah, berarti di sini ini kuat medan, berarti ini positif ya. Jadi di sini kan ada muatan positif, ini muatan positif yang terpisah pada jarak 6 cm. Nah, jadi ini kita misalkan titiknya di sini, berarti ini kita misalkan nanti, ini kan muatan Q1, ini Q2, berarti ini R1 sama dengan X. Nah, bagian di sini R2 sama dengan 6 kurang X. Nah, terus kita buat arahnya, ini, titik ini kan positif ya, ini terhadap ini menolak, berarti ini E1, ini terhadap ini juga menolak, ini E2. Jadi, kita misalkan di titik P ya, EP sama dengan 0. Nah, syaratnya ini ya, nilai 0. Berarti EP sama dengan 0. Nah, yang ke kanan dulu kita buat E1 kurang E2 sama dengan 0. Berarti E1 sama dengan E2. E1 adalah K1 per R1 kuadrat sama dengan K2 per R2 kuadrat. K coret,
Q1 itu kan 9, R1 itu adalah X kuadrat sama dengan Q2 itu adalah 4 per 6 kurang X dikuadratkan. Nah, supaya hilang kuadratnya kita akarkan. Jadi ini tinggal 3 per X sama dengan 2 per 6 kurang X. Kita kali silang ya. Berarti ini jadinya kali silang berarti 2X sama dengan 36 kurang X. Berarti 2X sama dengan 18 kurang 3X. Pindah ruas 2X ditambah 3X sama dengan 18. 5X sama dengan 18. X sama dengan 18 per 5. 18 per 5 berarti 3,6. Nah, 3,6 itu kan di dekat di sebelah, berarti 3,6 ini adalah di sebelah kanan dari muatan Q1 ya. 3,6 di sebelah kanan muatan Q1 kan. Berarti kalau di sebelah muatan Q2 artinya R2 yaitu 6 dikurang 3,6. Berarti ini 2,4. 2,4 itu adalah di kiri muatan Q2. Jadi jawabannya 2,4 dari kiri muatan Q2 ya. 2,4 sebelah kiri. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Nomor 6, besar medan listrik di titik P. Nah, jadi ini kita buat, ini kan positif, ini positif nih. Enggak, negatif ya. Ini negatif, ini positif. Ini terhadap ini berarti menarik. Ini terhadap ini berarti EA. Ini terhadap ini juga menolak, berarti ini EB. Jadi E di titik P sama dengan min E di titik P. E di titik P sama dengan min EA dikurang EB. Berarti EA itu adalah K QA per RA kuadrat dikurang K QB per RB kuadrat. Nah, coba di sini dulu QA ya. QA itu kan nilainya 4 pikokulom. Piko itu 1 piko itu sama dengan 4 kali 10 min 12 kulom ya. Kemudian QB juga 18 pikokulom, berarti sama dengan 18 pangkat 12 ya, 18 kali 10 pangkat min 12 kulom. Nah, terus untuk nilai RA-nya berarti kan 2 cm. Nah, 2 cm berarti di situ sama dengan 2 kali 10 min 2 meter. Nah, berarti RB-nya adalah 5 cm dikurang 2 cm. Sama dengan 3 cm. Berarti sama dengan 3 kali 10 min 2 meter. Nah, kita masukkan di sini ya. Berarti min, K itu kan 9 kali 10 pangkat 9. QA 4 kali 10 pangkat min 12. RA dikuadratkan, berarti ini ya dikuadratkan. Berarti 4 kali 10 min 4. Dikurang 9 kali 10 pangkat 9. QB itu adalah 18 kali 10 min 12. RB dikuadratkan berarti ini ya, berarti 9 kali 10 min 4. Ini bisa dicoret, nih habis, sisa ini min 8. Ini habis, ini sisa min 8. Lalu ini tinggal berarti 9 kali 10 pangkat 1 ya. Nah, dikurang ini 18, ini min ya, min 18 kali 10 pangkat 1. Berarti jadinya E di titik P adalah min 27 kali 10 pangkat 1 atau sama dengan 270 Newton per Coulomb. Jawabannya C. Nomor 7, sebuah bola konduktor berjari-jari. Di bola konduktor, dia berjari-jari R sama dengan 9 cm. Diberi muatan Q sama dengan 6 mikrokulom. Besar kuat medan listrik dan potensial listrik pada titik yang berjarak 3 cm. Berarti ini 3 cm ya. Ini R1. Nah, berarti untuk E1 itu nilainya 0. Sedangkan untuk P1 itu sama dengan ini ya, R jari-jari.
PP permukaan, berarti K Ki per RP. Nah, RP itu ini kita ganti menjadi 6 kali 10 min 6 Coulomb. Ini kita ganti 9 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti 9 kali 10 pangkat 9, 6 kali 10 min 6, per 9 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini habis coret. Ini sisa min 4. Jadinya 6 kali 10 pangkat 5. Berarti E-nya 0 dan V-nya 6 kali 10 pangkat 5. Jadi jawabannya B ya. Nomor 8, kapasitas kapasitor dapat dikecil dengan. Jadi kapasitor itu rumusnya adalah mu 0. Kok ini? Kapasitor ya. C sama dengan mu 0 A per D. Berarti ini tambah besar ya. Dia diperkecil. Jadi C-nya itu maunya kecil. Kalau maunya kecil berarti A-nya harus diperbesar. A-nya juga diperkecil. Luas lempengnya diperkecil ya. Ini benar nih. Jarak kedua kalau ini diperkecil berarti C-nya diperbesar, ini enggak. Dengan pasangan seri beberapa kapasitor. Ya, seri itu kan jadinya perkecil juga, betul nih. Berarti ruang antar kalau ini diisi minyak itu tambah besar, berarti enggak. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4D ya. Next, nomor 9. Dua buah muatan A dan B masing-masing perubahan energi potensial terhadap kedudukan awal. Nah, berarti di sini diketahui Q1 sama dengan 4 mikrocoulomb. Sama dengan 4 kali 10 min 6 coulomb. Q2 itu adalah min 6 mikrocoulomb. Min 6 kali 10 min 6 coulomb. Yang berjarak R1 4 cm sama dengan 4 kali 10 min 2 meter. Jika jaraknya diubah menjadi berarti R2-nya 8 cm. Atau 8 kali 10 pangkat min 2 meter, perubahan energi potensial. Oh, berarti delta EP ya. Delta EP. Delta EP itu kan berarti EP2 dikurang EP1 ya. EP2 itu adalah Q1, Q2 per R1, R1 aja. Dikurang Q1 kali Q2 per R2. Berarti 9 kali 10 pangkat 9, Q1 itu kan 4 kali 10 min 6, Q2 itu minus ya, min 6 kali 10 pangkat min 6. Per R1-nya adalah 4 kali 10 min 2, dikurang 9 kali 10 pangkat 9, sama nih 4 kali 10 min 6 dikali min 6 kali 10 pangkat min 6. Per 8 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita coret ya. Ini habis. Ini sisa min 4. Ini bagi 4, 2, ini habis. Ini bagi 4, ini min 3. Nah, jadinya ini sisa adalah 9 kali min 6. Berarti min 54 kali 10 pangkat min 1. Jadinya kan, ini min 4, min 6, min 10. Berarti min 1. Dikurang 9 kali min 3, berarti 27 kali 10 pangkat ini juga bisa dicoret ya, ini min 4. Berarti jadinya ini sama ya, min 1 juga. Berarti jadinya ini adalah 27 min 54 dikurang 27 adalah 27. 81 ya, min 81 kali 10 pangkat min 1 atau sama dengan min 8,1 Joule. Nah, berarti dia membutuhkan energi, tapi jawabannya adalah 8,1 ya. Angkanya adalah 8,1, jadi jawabannya adalah D. Nomor 10, dua partikel P dan Q terpisah pada jarak 9 meter, letak titik yang kuat medannya 0. Nah, ini sama dengan soal sebelumnya ya. Ini nggak kelihatan ya. Kita gambar di sini, ini min, ini juga min. Berarti ini terpisah 9 cm. Terus berarti ini P, ini Q. Nah, berarti letak kuat medan 0 ya. Berarti kita misalkan di sini titik apa ya, titik O misalkan.
Berarti ini terhadap ini menarik, ini EP. Terhadap ini juga menarik, ini EQ. Nah, di mana ini kita misalkan RP itu adalah X, berarti RQ itu adalah 9 kurang X. Nah, dia kan katanya medannya sama dengan 0. Berarti E di titik O itu sama dengan 0. Berarti ambil di kanan dulu, EQ dikurang EP sama dengan 0. Berarti EQ sama dengan EP, pindah ruas ya. Berarti K QQ per RQ sama dengan K QP per RP. Nah, ini dicoret. Nah, QP itu adalah 1 mikrokulom per RQ itu X kuadrat. Sama dengan QP itu adalah 4 mikrokulom per RP 9 kurang X dikuadratkan. Coret. Lalu kita akarkan ya, biar hilang kuadratnya. Berarti ini 1 per X sama dengan 2 per 9 kurang X. Kita kali silang. Ini ya, 2X sama dengan 9 kurang X. Berarti 2X ditambah X sama dengan 9. 3X sama dengan 9. X sama dengan 9 per 3, yaitu 3. 3 ini berarti di sebelah kanan QP ya. 3 di sebelah kanan muatan P ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, nomor 11. Sebuah bola konduktor berongga berjari-jari R. Diketahui R1 sama dengan R. Diberi muatan listrik jika besar potensialnya pada jarak R2 sama dengan 1/4 R. Dari pusat bola konduktor adalah P1. Berarti potensialnya ya. Jika besar potensial listrik pada jarak 1/4 R dari pusat bola konduktor adalah V1, berarti ini V2-nya sama dengan, ini R aja ya. Ini R saja, ini R1, ini V1 sama dengan P1. Pada jarak setengah R, berarti R2-nya setengah R. Ini V2-nya sama dengan P2. Hubungan yang benar adalah, berarti kan V1 per V2, berarti kan dia berbanding terbalik dengan R ya, berarti ini R2 per R1. Berarti V1 itu kan P1 per P2 sama dengan R2 kan setengah R per 1/4 R. Coret. Berarti P1 per P2 sama dengan 1 per 2 dikali 4 per 1. Berarti P1 per P2 sama dengan, ini coret bagi 2, 1 bagi 2, 2. Berarti 2 per 1. Berarti P1 sama dengan 2P2. P1 sama dengan 2P2 ya, D. Nomor 12, perhatikan gambar rangkaian kapasitor berikut. Nilai muatan total pada rangkaian tersebut adalah, nah, ini kita cari dulu yang seri ya. Berarti 1/CS sama dengan 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3. Sama dengan 3/3 yaitu 1. Berarti CS-nya sama dengan 1. Nah, kemudian bakal paralel dengan ini lagi ya. Berarti CP sama dengan 0,5 tambah 1 tambah 0,5 adalah 2. Nah, yang ditanya nilai muatan total. Berarti ini 2 mikrofarad ya. Atau sama dengan, 2 mikrofarad. Nah, baru kita cari Q. Kan rumus C itu adalah Q per V. Berarti Q sama dengan C kali V. Berarti Q sama dengan C kali V. C itu adalah 2 mikrofarad dikali dengan 3. Berarti dapat 6 mikrokulom. Jadi jawabannya E. Nomor 13, banyaknya garis gaya tegak lurus pada bidang persatuan luas menggambarkan besarnya. Ini adalah banyaknya garis gaya tegak lurus. Nah, ini adalah rapat muatan ya, flux. Rapat muatan listrik E. 14, besar energi listrik pada kapasitor gabungan. Nah, ini kita cari dulu paralel. CP1 adalah 7 tambah 5, yaitu 12. Terus kita cari ini CP2. CP2 adalah 4 tambah 2 sama dengan 6. Kemudian bakal seri dengan ini ya. 1 per CS sama dengan 1 per 12 tambah 1/4 tambah 1/6.
Berarti penyebutnya 12. 12 bagi 12, 1. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 6, 2. Berarti 6 per 12. Berarti CS sama dengan 12 per 6 sama dengan 2 mikrofarad. 2 mikrofarad adalah 2 kali 10 min 6 farad ya. Nah, jadi kita cari dulu, ya langsung aja ya. Kan rumus energi itu setengah CV kuadrat. Berarti setengah C-nya C total ya. 2 kali 10 min 6 kali V-nya adalah 24 kuadrat. Jadi ini coret, berarti 10 min 6. Berarti 24 kali 24 itu sama dengan 576. 576, berarti sama dengan 576 kali 10 pangkat min 6. Atau sama dengan 5,76 kali 10 min 4. Jadi jawabannya C. Soal nomor 5, 3 kapasitor dirangkai seperti gambar berikut. Apabila S ditutup selama 5 menit, energi yang tersimpan pada 2 mikrofarad. Nah, ini kita cari dulu paralelnya ya. Berarti kalau paralel CP aja ya. CP sama dengan 6 tambah 6 sama dengan 12 farad. Terus bakal seri dengan ini, 1 CS sama dengan 1/12 tambah 1/12. Sama dengan 2 per 12. Berarti CS sama dengan 12 per 2 sama dengan 6. Nah, kemudian kita cari nilai Q dulu ya. Q sama dengan C kali V. Kita punya C-nya itu CS ya. 6 kali 24. Ya benar tuh. Kan C sama dengan Q per V. Berarti kan dia kan energi yang ditanyakan. Nah, energi itu kan W sama dengan setengah CV kuadrat. Nah, nggak usah ya ini. Nggak usah kita cari Q-nya ya. V-nya aja kita cari. Berarti untuk V yang di 12 ini adalah, berarti kan C sama dengan Q per V. Berarti V sama dengan Q per C. Ya kan? Tapi harus kita cari juga Q-nya ya. Nah, berarti ini Q sama dengan C kali V. Nah, C-nya CS ya. 6 kali 24. 6 kali 24 6 kali 24 itu sama dengan 144. Nah, terus kalau nyari V, tadi kan C sama dengan Q per V. Berarti V sama dengan Q per C. Berarti Q per C. Nah, C-nya bagian 12 ya. 144 dibagi 12. Berarti dapatnya 12 farad. Nah, masukkan ke sini ya. Setengah kali C-nya itu CS. Bukan. Dia yang di 12 farad aja ya. Berarti C yang di 12 aja. Berarti kali 12 kali 12 dikuadratkan. Di ini 6 kali 144. Nah, ini dikali 6 dikali 144, yaitu 864. Jawabannya adalah yang C. Sekarang kita lanjut bagian yang esai. Dua muatan yang sama jenisnya diketahui. Q1 adalah 2 kali 10 min 6 Coulomb. Q2 adalah 6 kali 10 min 4 Coulomb. Jaraknya R sama dengan 6 cm, yaitu 6 kali 10 min 2 meter. F yang ditanya. Nah, jadi rumus F itu kan K Q1 Q2 per R kuadrat. Berarti 9 kali 10 pangkat 9. 2 kali 10 min 6. 6 kali 10 min 4 per 6 kali 10 min 2 dikuadratkan. Berarti F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 2 kali 10 min 6, 6 kali 10 min 4, per 36 kali 10 min 4. Nah, ini bisa dicoret ya, ini bagi 6, 6, ini habis. Ini bagi 2, 3, ini habis. Ini bagi 3, 1, ini bagi 3, 3. Jadi tinggal di sini 3 aja lagi. Nah, ini juga bisa dicoret, min 4 habis. Jadi tinggal 3 kali 10 pangkat 9 ditambah min 6. Berarti 3 kali 10 pangkat 3 Newton. Atau sama dengan 3000 Newton. Nomor 2. Partikel A dan B masing-masing diketahui
Ki A adalah positif 8 mikrokulom, Ki B adalah positif 18 mikrokulom. Jika titik C diletakkan di antara dan medan listriknya 0, berarti E di titik P itu 0, jarak C terhadap partikel A. Kita gambar ya, ini positif, ini Ki A, terus ini juga positif, ini Ki B. Nah, dia dipisahkan pada jarak, sedangkan jarak C, berarti titik C ke A. Ini titik C ke A, ini titik C ya. Berarti ke sini RA itu adalah 2 cm. Berarti yang ditanya jarak A ke B. Oh, berarti ini ya, ini total keseluruhan. Berarti harus kita cari ini dulu, baru tahu RB ya. Nah, dia EP sama dengan 0. Nah, kan yang ditanya itu RAB. RAB berarti RA ditambah RB. Nah, jadi ini kita buat dulu. Ini ke sini EA, menolak ya, ini EB. Berarti EP sama dengan 0. Berarti EA dikurang EB sama dengan 0. EA sama dengan EB. EA itu adalah kaki A per RA kuadrat sama dengan kaki B per RB kuadrat. K habis. Ki A itu, ini dirubah ke mikro 8 kali 10 min 6 kulom. Ini 18 kali 10 min 6 kulom. Berarti Ki A 8 kali 10 min 6 per RA itu kan 2 kuadrat. Sama dengan Ki B 18 kali 10 min 6 per RB kuadrat. Nah, ini bisa dicoret habis. Ini jadinya, lanjutin di sini ya. 8 per 4 sama dengan 18 per RB kuadrat. Ini bagi 2 kan. Berarti ini coret, ini 9. Berarti jadinya 9 sama dengan RB kuadrat. Nah, diakarkan 3 sama dengan RB. Nah, jadi dapat RB 3. Sehingga untuk RAB sama dengan RA tambah RB. Nah, RA itu adalah 2 tambah 3 sama dengan 5 cm. Next, nomor 3. Dua plat sejajar masing-masing bermuatan positif dan negatif. Medan listrik di antara kedua plat adalah medan listrik kok. Berarti medan listrik itu V berarti ya. V tinggi ya, V tingginya 500. V rendahnya min 500. Jarak antara kedua plat adalah D-nya 2 cm. Tentukan perubahan energi potensial ketika proton bergerak. Nah, dari muatan positif ke muatan negatif. Berarti ini 1 berarti P tinggi ini 1, P rendah ini 2 ya. Yang ditanya W. Nah, W itu sama dengan Ki P2 kurang P1. Nah, dia proton kan. Nah, proton itu Pi proton berapa? Proton itu dia nilainya 1,6 kali 10 min 19 kulom ya. Berarti masukin sini 1,6 kali 10 min 19. V2-nya 500 dikurang min 500. Jadinya 1,6 kali 10 min 19 kali berarti 1000 jadinya kan. Berarti ini 1,6 kali 10 pangkat, ini berarti coret. Ini min 16 jadinya ya. 1,6 kali 10 min 16 Joule. Oke. Nomor 4. Sebuah kapasitor berarti C sama dengan 200 milifarad. Berarti 200 kali 10 min 3 farad. Mula-mula tidak bermuatan dan dialiri arus listrik I sama dengan 10 miliampere, yaitu sama dengan 10 kali 10 min 3 ampere. Selama 10 sekon. Berapakah beda potensial yang terjadi pada kapasitor? Nah, jadi yang ditanya potensial ya. Nah, kita cari dulu Q. Q itu Q dulu ya. Kan I sama dengan Q per T. Berarti Q sama dengan I kali T. I itu 10 kali 10 min 3 kali 10. Berarti 100 kali 10 min 3. Dapat Q-nya ya. Nah, baru kita cari V. V itu adalah, nah kalau kita hubungkan ke C, itu
C sama dengan Q per V, berarti V sama dengan Q per C. Nah, Q-nya itu 100 kali 10 min 3. C-nya itu adalah 200 kali 10 min 3. Coret-coret seperti ini, coret-coret dapat 1 per 2. 1 per 2 adalah 0,5 volt. Nomor 5, berapakah nilai energi listrik pada gambar tersebut? Nah, kita cari dulu satu-satu ya. Pakai pena merah, berarti ini hubungannya adalah seri ya. 1 per CS sama dengan 1 per CS1, 1 per 3 tambah 1 per 6. Berarti kan yang ditanya energi listrik, berarti W ya. Berarti ini penyebutnya 6. 6 bagi 3, 2, 6 bagi 6, 1. Berarti 3 per 6. Berarti CS1 sama dengan 6 per 3 sama dengan 2 farad. Nah, kemudian berarti dia bakal paralel dengan ini, C3 ya. Berarti kita cari CP1. CP1 adalah CS1 ditambah C3. Berarti CS1 kan 2 ditambah 2 sama dengan 4 farad. Nah, nanti dia bakal seri dengan ini. Ya, berarti 1 per CS2 sama dengan 1 per 4. Atau kita buat di sini 1 per CS 1 per C2 ditambah 1 per CP1 ditambah 1 per C4. Berarti 1 per 4 ditambah CP1 1 per 4 ditambah C4 1 per 1. Nah, penyebutnya adalah 4. 4 bagi 4, 1 ditambah 4 bagi 4, 1 ditambah 4. Berarti ini adalah 6 per 4. Berarti CS2-nya adalah 4 per 6 farad ya. Nah, ini sama dengan C total. Nah, untuk mencari W itu adalah setengah CV kuadrat. Berarti setengah C kita adalah C total ini ya. Ini C total 4 per 6 kali V-nya 6 volt. Berarti 6 kuadrat. Ya kan? Berarti jadinya W sama dengan, ini coret dapat 2, berarti 2 per 3 kali 3, 6. Ini coret, ini dapat 12, 24 Joule. W sama dengan 24 Joule. Oke?